Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita hayati, dan tentunya kita laksanakan dalam kehidupan kita, diambil dari Injil, dari kitab Injil yang ditulis oleh Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulaknya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu yang menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulahnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pagi bahkan setiap saat apabila kita mengikuti ibadah, persis sama dengan ketika kita bercermin sebenarnya. Dan saya kira, saya duga kita dari pagi telah bercermin sebelum datang ke gereja ini. Bercermin itu adalah pola gaya hidup kita, dan itu kita lakukan setiap pagi, setiap hari. Sepertinya kita tidak mau, tidak bisa, tidak mampu keluar dari kamar, dari rumah tanpa bercermin. Cermin menjadi sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini.
Saudara-saudara, beribadah, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan juga adalah bercermin. Tapi bukan mau melihat raut wajah kita saja, bukan mau melihat tubuh kita, tapi mau melihat kehidupan kita. Kehidupan kita, siapakah diri kita ini? Siapa kita di hadapan Allah? Dan siapa kita di tengah-tengah sesama kita manusia? Dan itu sangat penting. Ketika kita tidak bisa bercermin dan tidak bersedia bercermin, malah petaka akan datang dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa malu, bukan karena dipermalukan, memang memalukan diri sendiri. Dan bercermin pagi ini kita berada di hadapan Allah. Kita berada juga di tengah-tengah sesama kita manusia. Cermin kita pagi ini firman Tuhan, bukan kaca. Firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita tahu kita sebenarnya siapa kita di hadapan Allah dan siapa kita di tengah-tengah sesama kita. Siapa diri kita ini? Kita mau jujur mengevaluasi diri, dan masing-masing kita pribadi, lepas pribadi, jujur di hadapan Tuhan, jujur melihat diri kita sendiri. Ketika kita ketahui nanti ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini, baik kekurangan di hadapan Allah, kekurangan kita di tengah-tengah sesama kita, kita bisa perbaiki. Dan masih ada waktu, panjang waktu kita untuk memperbaikinya. Masih tersedia, dan Tuhan akan memberikan waktu yang sepanjang-panjangnya, yang selebar-lebarnya, kesempatan bagi kita agar kita benar-benar menjadi murid Yesus Kristus tanpa cacat. Dan itu keinginan Yesus Kristus, tanpa cacat, tanpa kekurangan, supaya kita benar-benar masuk ke dalam kerajaan Allah secara utuh, tidak timpang, tidak sebelah kanan, utuh kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, cermin kita yang pertama melihat siapa kita di sesama kita dengan bersahabat. Ini sangat penting. Carilah sahabatmu sebanyak-banyaknya, dan jangan cari musuh. Jangan mencari musuh. Ketika Tuhan berkata, Yesus berkata, ada orang lain yang memakai namamu, tapi mereka tidak mengikut kita. Dia tidak mengikut kita. Bagaimana nih? Memakai nama Yesus tetapi tidak mengikut kita. Dan saran Yesus kepada murid-muridnya adalah luar biasa. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Minimal begitu. Minimalnya begitu. Barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sebenarnya kalau kita baca Matius 12, sangat lebih tepat penjelasannya. Dalam Matius 12 ayat 30 dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ia melawan aku. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi kita mau terima orang lain, kita mau bersahabat dengan orang lain, dan itu lebih menyenangkan daripada memusuhi orang lain. Sebenarnya maksud Yesus di situ. Jangan cari gara-gara terhadap orang lain. Kekurangannya pasti ada. Sama halnya dengan kekurangan kita pasti ada. Jangan selidiki, jangan cari-cari kesalahan orang lain.
Sepanjang dia tidak mengganggu kita, dia adalah teman kita. Minimalnya begitu. Saudara-saudara, memang Tuhan selalu berkata, kasihilah sesamamu, berbuatlah yang baik kepada temanmu. Dan ini bukan hanya antara kita dengan orang lain juga melakukan hal yang sama kepada kita. Tetapi melalui firman ini kita mau refleksikan, bila engkau tidak bisa atau belum bisa mengasihi orang lain, jangan susahkan dia. Jika engkau belum bisa menolong orang lain, harusnya kita tolong orang lain. Tapi andaikan saudara belum bisa menolong orang lain, jangan tambahi bebannya. Itu firman Tuhan. Dengan cara demikian, kita tidak akan memperbanyak musuh. Secara politik saja, orang berkata begini, memiliki 1000 sahabat terlalu sedikit, tetapi memiliki seorang musuh terlalu banyak. Ini politik. Orang politik begitu. Makanya orang politik selalu mengatakan tidak ada musuh yang abadi. Walaupun dikatakan juga tidak ada teman yang abadi. Itu politik. Tapi ada yang baik yang mau kita rekrut dari sana. Kalau dikatakan memiliki 1000 musuh, 1000 teman, 1000 sahabat terlalu sedikit, tapi seorang musuh terlalu banyak, itu hampir sama dengan apa yang dikatakan Yesus. Kalau bukan mengganggu kau, kalau bukan menyusahkan engkau, itu adalah mengikut kita, mendukung kita, ada di barisan kita. Saudara-saudara, itu cermin yang pertama yang mau kita laksanakan dalam hidup ini. Cermin yang kedua, memang dari cermin yang pertama itu kita mau bersahabat dengan semua orang, mau berteman dengan semua orang. Yang kedua kita masuk. Yang kedua adalah jangan menjadi penyesat. Tolong jangan menjadi penyesat bagi orang lain. Saudara-saudara, seorang musuh menjadi teman itu sangat menolong bagi kita. Kalau ada musuh kita tapi akhirnya menjadi teman kita, ini sangat menyejukkan, menyenangkan hati kita, ya, sangat menyenangkan hati kita. Tapi bila ada teman kita menjadi musuh kita, ini sangat menyakitkan, Musuh jadi teman bagus, dan itu luar biasa, itu keinginan kita. Tapi teman jadi musuh, kenapa bisa teman jadi musuh? Apa yang terjadi? Karena ada yang menyesatkan, mengkhianat, ada yang memprovokasi yang secara negatif, ada yang memberikan informasi yang tidak benar tentang kita kepada orang lain atau tentang orang lain kepada kita. Jangan menjadi pengkhianat, penyesat dalam hidup ini, jangan. Luar biasa firman Tuhan yang mengatakan pagi ini kepada kita, kalau kita mau jadi penyesat, congkel matamu. Kalau mata yang menjadi penyesat, patahkan tanganmu, itu lebih bagus. Ini sebenarnya sangat tragis sekali. Daripada 2 masuk neraka, lebih bagus 1 tapi masuk surga. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, oleh karena itu kita diajak oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus secara langsung, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang memberikan informasi, yang memberikan berita bohong, yang memberikan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Kita harus membantu orang lain. Kita harus mengatakan apa yang baik. Saya baru dengar ada perumpamaan
yang baru. Kalau ada jarum yang patah katanya, jangan disimpan di kantong celana, bukan di dalam peti. Biasanya di dalam peti ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di kantong celana. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dikasih tahu kemana-mana. Wah, benar juga. Ya, yang selama ini jangan disimpan dalam hati. Ya jangan disimpan ya. Tapi ini jangan dikasih tahu kemana-mana. Salah dia memang, kita ada kekurangannya. Tapi jangan ini menjadi informasi yang luar biasa, dan ini menjadi sangat menyesatkan. Karena kita pun mungkin tidak lebih dari situ. Yang terakhir, yang ketiga ini memang sudah berkali-kali dikatakan oleh Yesus, jadilah menjadi garam. Garam yang dikenal oleh Yesus saya kira pasti berbeda dengan garam yang kita kenal sekarang ini. Garam dapur, garam meja. Karena firman Tuhan ini mengatakan kalau garam itu tidak asin lagi, untuk apa dia? Pasti dibuang. Apa ada garam yang tidak asin? Kenapa harus dibuang? Bagaimana cara membuangnya? Jadi kalau misalnya kita baca Matius 12 ayat 30, di sana dikatakan siapa Matius 5 dikatakan di sana, yaitu kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini pasti berbeda dengan garam yang kita kenal, dan memang begitu. Garam yang dikenal oleh Yesus adalah diambil dari laut, ada batu-batuan di sana, dan di dalam batu itu sekelilingnya mengkristal garam. Kira-kira begitu. Jadi garam ini diambil. Jadi kalau ibu-ibu memasak, ibu ini sudah pasti pintar. Batu yang mengandung kristal garam itu direndam ke masakan yang sedang dimasak, dan dia sudah pasti tahu berapa menit kira-kira baru diangkat kembali. Ini sama dengan orang tua kita yang di kampung kita di Bonapasogit dulu katanya begitu. Kalau sop kerbau itu bisa 1 minggu di sop itu, tapi dimasukkan sayur, dimasukkan ke belanga, ke hudun, lalu direndam itu. Nah, suatu ketika atau beberapa menit kemudian ditarik lagi, ya, untuk bisa dilakukan besok pagi atau bahkan 1 minggu, 2 minggu, bisa begitu. Tapi itu di Bonapasogit itu. Tapi garam yang ada di Palestina itu pada waktu itu adalah begitu, batu yang mengkristal, dan ketika si ibu memasak dia rendam itu beberapa detik, lalu diangkat lagi. Lama kelamaan batu ini yang mengkristal garam ini tidak punya garam lagi, tinggal batunya. Lalu batu, kalau sudah tinggal batu ya buang itu ke jalan untuk diinjak orang. Nah, kalimat itu menjelaskan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang ke dalam dibuang dan diinjak orang. Itu jugalah yang diminta oleh Yesus dalam perikop yang terakhir ini. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Saya kira fungsinya sama saja, dahulu dan sekarang, masa Yesus dan masa ini, fungsi garam itu adalah sama. Garam membuat makanan supaya enak. Garam mengawetkan, membuang segala yang busuk, yang berbau busuk bisa. Garam fungsionalnya adalah supaya mengawetkan, agar yang baik itu
Kalau boleh, tak berlama-lama. Saudara-saudara, kita diminta sebagai garam, pelihara yang baik. Kita diminta sebagai garam, saudara-saudara, bukan hanya untuk melakukan yang baik saja sesaat, tapi pelihara dan turunkan turun-temurun kepada generasi berikut yang baik. Rawat yang baik, buang segala yang busuk, tingkah laku yang busuk, perilaku yang busuk, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semua ini buang itu semua. Tapi yang baik itu awetkan. Kita akan selalu bersahabat. Dengan itu kita akan dikenal orang lain. Kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita bukan hanya untuk warga jemaat kita sendiri, kita juga untuk orang lain yang tidak seiman dengan kita, untuk masyarakat yang lebih luas. Sehingga orang akan berkata kepada kita, kalau kita bisa menterani orang lain, ini benar-benar adalah orang yang beriman. Dan itulah keinginan Yesus kepada kita. Oleh karena itu, bersahabatlah kepada semua pihak, semua orang, dan jangan menjadi penyesat, dan jadilah menjadi garam dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang memberikan petunjuk bagi kehidupan kami pagi ini, ketika kami bercermin melalui firman-Mu. Kami ketahui ada keterbatasan kami, ada kekurangan kami, ada kelemahan kami, ada ketidakmampuan kami. Firman-Mu telah membuka mata hati kami. Bapa di surga, terima kasih.